bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap takmir masjid serta jamaah salat subuh. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya, dan semoga amal ibadah kita diterimanya, serta kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian wa'lam, yang bagi alla ta'mala fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal faraq, bal yanbaghi an tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati wa la tanqusu minhu indal kasal. Wa'lam anna al-musara'ata ila al-khairat wal muhafazata 'ala al-ibadat wal mudawamata 'ala ta'at da'bul anbiya'i wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim, li'annahum araful khalqi billah fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhshahum lahu azza wa jalla, fa inna iqbalal abdi ala rabbih wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lah, wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah. Fa kullama kana al abdu a'rafa billah kana ashadda hubban lah wa aktsara ibadatan, ila akhir maqalal musannif. Kemudian selanjutnya, dan jangan sekali-kali ketika engkau beramal itu hanya pada waktu ketika ada kegemaran, dan hanya pada waktu ketika lapang. Jadi kalau ibadah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya ketika rajin ujar kita, atau semangat, atau hanya karena ada kelapangan. Ibadah itu mestinya dilakukan memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Artinya terkadang memang ketika orang itu ada kegemaran dalam satu ibadah, maka dia rajin melakukan. Apalagi ketika diiming-imingi dengan sesuatu yang mungkin itu kebutuhannya. Nah, sehingga inti daripada beramal itu semestinya ikhlas, tapi karena ada iming-iming sehingga tidak optimal. Nah, misalkan kita melakukan satu ibadah, dan ibadah itu kita mendapatkan sesuatu, ketika kita tidak mendapatkannya lalu malas beramal. Nah, ini namanya tidak ada keikhlasan dalam beramal ibadah.
Nah itu banyak kita kalau beramal ibadah karena hanya sesuatu yang ada apa itu nampak faedah dan fadilahnya, padahal semua ibadah itu dilakukan karena Allah dan pasti ada faedahnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Sulaiman Al-Qurdi, kata beliau itu di dalam apa namanya itu kitab, ada satu kitab itu, dalam kitab itu ada 3 pembahasan, 3 ilmu, ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak dalam kitab itu. Nah kata beliau bahwa semua ketaatan atau amal itu naf'un azim, ada manfaat yang sangat besar, ada manfaat yang sangat besar, sehingga bagi pelakunya kalau melakukan secara istiqomah itu akan membuahkan faedah dan hasil di luar daripada apa yang, atau melebihi daripada apa yang diinginkan. Nah, cuma untuk istiqomah ini tidak mudah. Nah jadi supaya kita mendapatkan keistiqomahan itu, yang pertama tadi ikhlas karena Allah, karena keikhlasan itu membimbing kita. Sama kita kalau ngaji itu dapat ilmu lalu bisa mengamalkan. Bisa mengamalkan itu artinya dia ikhlas dalam mengkaji ilmu. Tapi kalau kada ikhlas dalam belajar atau mengkaji ilmu, itu sangat payah untuk mengamalkan. Jadi yang mengajar juga ikhlas, yang belajar juga ikhlas. Nah sama-sama ikhlas. Nah, sama-sama untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan yang lainnya. Adapun selebihnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberi hanya Allah. Jadi apapun yang kita amalkan itu bukan hanya sekedar ketika ada kelapangan, kemudahan, atau ketika ada semangat. Nah, orang dahulu tuh kan ketika sakit sekalipun itu tetap dia lakukan ibadahnya. Bahkan terkadang ada sebagian mereka itu ketika sakit itu kadang menampakkan sakitnya, kadang menampakkan sakitnya. Contoh dulu kami dikisahkan pengasuh kami itu, karena sini memang rajin ibadahnya, apalagi salat berjamaahnya. Jadi ketika salat berjamaah dengan santri itu kadang nampak Pak, sakit beliau itu pada sakit, tapi pas sudah pulang ke rumah sudah kelihatan sakitnya. Jadi semangatnya itu nampak. Nah, ketika mau menghadap Rabbnya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ketika ingin sesuatu tadi. Nah ini buah orang yang istiqomah. Buah keistiqomahan, akhirnya kalau beribadah itu kada istilahnya tuh kalau menunggu lapang, tidak. Kalau kita kan ketika lapang malas, apalagi pas gering, ya Allah tambah malas. Nah, tapi kalau sudah kada berduit, rajin banget berdoa. Nah, berdoanya rajin, pas lagi berduit biasa aja. Nah jadi seakan-akan itu tidak mencerminkan orang yang betul-betul ahlullah atau ahli ibadah. Bal yang bagi an tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyat wala tanqus minu indal kasal. Bahkan kata beliau, selayaknya kita bisa melakukannya ketika melakukan itu bertambah kegemarannya. Bukan di awal tadi kan, kalau di awal tadi ketika ada kegemaran, ketika ada keinginan yang kuat baru ibadah.
Nah semestinya ketika ibadah itu yang menambah kegemaran kita. Paham ini ya? Nah seperti itu. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Nah jangan berkurang ibadah itu indal kasal, ketika malas. Ya, ketika malas, apalagi tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan ibadah itu. Contoh seperti yang diriwayatkan kan, kalau kita misalkan nih ibarat kan membaca surah Al-Waqiah misalkan. Kan siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malamnya, ya, man qara Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqah, gitu kah riwayatnya tuh. Siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan menimpa dia kefakiran. Kada miskin tuh bahasanya kan, ada aja rezekinya. Rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala menguji ini hamba, dibaca sudah. Nah, kada tetap aja ibarat berusaha tuh kada kayak orang, tetap aja. Nah, lalu malas akhirnya. Bukan seperti itu. Nah, artinya ketika itu kita berpegang dengan amal. Dan itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kada pas i'timad dengan amal ibadah. Nah, ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, nah, maka dia malas ibadah. Padahal mohon maaf, ibadah itu pada intinya atau dasarnya bukan untuk mendapatkan duniawiyah, bukan mendapatkan segi materi duniawiyah. Itu ibaratnya bonus sajalah. Nah, bonus saja. Artinya mau diberi Allah ataupun tidak terserah, ya kan? Kan boleh kalau dalam ilmu akidah itu kan boleh Allah itu memperbuat sesuatu kepada hambanya atau mungkin. Kan satu sifat yang jaiz bagi Allah memberlakukan atau tidak memberlakukan. Yalah. Nah, boleh Allah memperbuat sesuatu kepada mungkin atau meninggalkan sesuatu itu. Itu boleh. Nah, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah punya janji. Punya janji. Dan Allah tidak melahi akan janjinya. Nah, jadi kalau kita beramal ibadah jangan kayak tadi tuh. Nah, jangan kayak tadi. Coba kita tekankan ibadah itu memang suatu keharusan. Harus itu kan yang mesti dilaksanakan dalam bahasa kita, kalau ya kewajiban, baik itu amal yang sunnah apalagi yang wajib. Kan gitu kalau kemarin. Karena kebiasaan orang-orang saleh itu kayak itu. Jangankan amal yang wajib, yang sunnah dianggap suatu kewajiban. Nah, sehingga kepada kita dianjurkan untuk bersegera atau musara'ah ilal khairat, kepada melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kesegeraan kita itu untuk melakukan kebaikan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala itu bukti memang kita cinta. Yalah. Bukti kita cinta. Kesegeraan kita memanggil kewajiban atau melakukan kebaikan itu bukti kita cinta. Cinta dengan kebaikan, apalagi cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kan namanya cinta itu kalau dipanggil ya cepat banget. Sesibuk apapun kita mengusahakan agar panggilan itu segera kita tunaikan. Wal muhafazah, dan memelihara alal ibadat,
atas ibadahnya, jangan sampai melakukan kesalahan. Pelihara wal mudawamata 'ala ta'at, dan mengekalkan atau melakukan secara kontinu itu ketaatan. Nah, 3 macam ini, musara'ah, al-muhafazah wal mudawamah, itu da'bul anbiya wal auliya, kebiasaan para nabi dan para kekasihnya Allah. Nang 3 macam tadi tuh, al-musara'ah ilal khairat, wal muhafazah alal ibadat, wal mudawamah ala ta'at. Itu kebiasaan para nabi dan para aulia. Kapan? Fi bidayatihim wa nihayatihim, baik awal permulaannya dan kesudahan mereka. Artinya bidayah itu di awal perjalanan. Ketika nihayah sudah mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ibadahnya bahkan lebih. Kan kebalik kalau nang kebanyakan nang sekarang tuh ajarannya ada, kalau semakin kenal ya semakin malas ibadah karena sudah kenal. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Jadi kalau ada ajaran-ajaran nang dikatakan itu ajaran apakah? Ialah sampai meninggalkan kewajiban, maka itu harus kita tinggalkan. Meskipun yang mengajar itu punya keistimewaan, tapi kalau sampai meninggalkan kewajiban, jangan tertipu. Nah, apalagi sampai kada sembahyang, tidak puasa, ialah nah, ujung-ujungnya minta sesuatu tuh kepada jamaahnya. Nah, ini ditinggalkan. Bagaimana bisa musara'ah wal muhafazah wal mudawamah? Tidak bisa. Karena kebiasaan para nabi dan para aulia seperti itu. Kenapa? Li'annahum a'raful khalqi billah. Karena mereka para nabi, para aulia itu adalah orang-orang yang memang sangat kenal di antara sekian makhluk yang banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga wajar mereka dikatakan ab'adahum wa atwa'ahum wa akhsyahum lahu azza wajal. Paling banyak ibadahnya, paling taat orangnya, paling rasa takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Kenapa tadi? Memang seperti sifat para anbiya dan para aulia. Jadi kalau kita menuruti ini bagus nih. Jangan lambat-lambat kalau urusan kebaikan. Kita ini kalau urusan duniawiyah cepat banget ialah. Tapi kalau sudah urusan akhirat terkadang masih berlambat-lambat. Maka lambat juga itu. Hidayah Allah lambat, anugerah Allah lambat. Kenapa? Karena kadar itu tuh musara'ah kita, muhafazah kita dan mudawamah kita, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Fa inna iqbalal abdi ala rabbih wa ibadatah ala qadri mahabbatillah. Nah, maka seorang hamba itu menghadap kepada Rabb-nya dengan ibadah kepada Allah itu atas kadar mahabbahnya, kadar kecintaannya. Wal ma'rifatu tabi'atun lil ma'rifah. Cinta itu menurut atau mengikut ma'rifahnya atau pengetahuannya. Orang tuh semakin tahu ialah semakin cinta. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmatnya. Makanya kan kita ini di waktu lahir tidak membawa apa-apa.
Dadak kalau orang lahir misalkan membawa duit segepok, iyalah hanya membawa perjanjian satu aja, perjanjiannya ialah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana supaya mahabbah kita itu semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis itu upaya kita untuk mendapatkan atau memuai mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakullama kana al-abdu araf billah, ketika seorang hamba itu mengenal Tuhannya, kana asyadda hubban lah. Kana asyadda hubban lah. Maka kecintaannya makin bertambah dan semakin banyak ibadahnya. Ini mohon maaf lah, kalau kita semakin tua semakin kurang ibadahnya, berarti semakin kurang pula kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil betuha sambil uyuh ibadahnya ialah, namun uyuh awak tu wajar. Nah, karena setelah Allah jadikan kita punya kekuatan, pasti nanti lemah akhirnya. Nah, kita ini masih banyak ketergantungan. Masih banyak ketergantungan dalam urusan ibadah. Tapi kada salah juga lah kalau kita misalkan tadi pingin sesuatu tadi dengan ibadah itu kada salah sebetulnya. Nah, tapi lebih lagi kalau memang urusan itu ini dengan ibadah itu belakang. Yang penting bisa ibadah. Masih bisa datang ke masjid. Masih bisa datang ke majelis, masih bisa silaturahim misalkan, masih bisa sedekah. Yalah, urusan kelebihan keutamaan ibadah itu belakangan. Itu urusan yang lain. Nah, kalau kita memang tadi beramal ibadah berdasarkan cinta, memang tidak mudah banglah menanamkan rasa cinta itu. Nah, tapi kita berkaca aja dengan makhluk. Berkaca dengan makhluk. Semakin kita mau mengenal, semakin kita cinta. Nah, itu. Kita kalau misalkanlah bercermin dengan makhluk, kita diberi sesuatu oleh seseorang, apalagi ketika diberi itu memang kita sangat berhajat pada waktu itu, apalagi kada tanpa diminta nih, tidak diminta, datang orang nih memberi sesuatu itu dan kebetulan kita perlu, kira-kira nih pian tak ingat kada? Yalah, pasti tak ingat, pasti tak ingat terus tuh. Si fulan dulu waktu aku pas susah-susahnya datang memberi, iyalah mengasih. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang setiap saatnya, setiap waktunya memperhatikan hambanya atau makhluknya. Makanya wajar ujar Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Nah, di situ tuh. Jadi kalau berkaca dengan makhluk sampai mati tuh deh. Apalagi kalau orang itu menyelamatkan hidup kita. Aku aja kalau kada ditolong sidin bisa mati semalam tuh. Nah, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang pemeliharaannya, penjagaannya lebih baik pada makhluk. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Jadi kalau berkaca dengan makhluk rasanya tuh kada mustahil ialah kita bertambah cinta, tambah ingat. Cuman ya tadi, kenapa terkadang cinta dan ibadah itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah.
Pertama yang kemarin yang harus kita kuati berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu pertama. Jadi kalau mengandalkan kekuatan kita kada mampu. Yang kedua, dilihat apa sih penghalang kita. Apa saja penghalang kita yang menghalangi kita sehingga kecintaan kita atau kita buat ibadah susah apa? Itu yang harus kita singkirkan. Harus kita singkirkan. Karena kalau tidak bisa. Gini, kalau kita mau berobat ke dokter, kita harus tahu apa penyakit kita, kalau baru dikasih resep atau obatnya. Tanpa ada itu tidak mungkin kita cepat sembuh. Oh, dikasih misalkan obat sakit kepala, ternyata bukan sakit kepala, kada cocok kalau. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Nah sehingga ada beberapa ilmu bahasanya kan, atau pengetahuan yang harus kita dapatkan agar supaya bagaimana cara menambah kecintaan kita. Nah terutama penghalang itu adalah diri kita sendiri atau nafsu. Dalam diri kita tuh ada nafsu Allah. Nah itu penghalang yang utama tuh. Nah makanya bahasa ulama tuh dikarasi, ketika malas dikarasi. Dipaksa dulu, riyadhah namanya. Itu ya ulama riyadhah, latihan. Orang latihan tuh dipaksa kalau bujur. Ialah riyadatun nafs, itu melatih diri, melatih hawa nafsu. Yang ketujuh santai misalkan nih, apalagi subuh ini kan mengantuk mata, nyaman tuh guring. Duduk ialah di majelis kah, berzikir kah, baca Quran kah, dipaksa dulu. Walaupun sambil teguringan kada apa dulu. Nah, tapi ulun yakin kada guring wadai di hadapan nyaman aja, makan aja dulu pai. Yalah. Nah, jarang kalau orang makan teguringan. Nah, jarang itu. Nah, jadi nafsu itu utamanya. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan yang namanya tathhir itu ada 4 martabatnya. Kalau tathhirul zahir itu dengan wudu, dengan mandi, dengan membasuh najis, itu mentathhir, mensucikan anggota yang zahir. Nah, mensucikan yang zahir saja Pak, itu perlu ilmu. Fian baudu kan itu mensucikan yang zahir, bahkan yang batin juga. Kalau dilakukan dengan baik, itu perlu ilmu. Apa saja rukun wudunya, apa saja syarat-syarat sahnya. Nah makanya wajar ada riwayat kalau meskipun ada mengatakan ini riwayatnya dhaif, ada mengatakan bahwa kita belajar satu bab daripada ilmu itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat gitu kah? Ada kalau? Nah itu lebih utama, karena dalam satu bab itu banyak macamnya. Pian belajar bab wudu tadi, ada rukun wudu, ada syarat sahnya wudu, yalah, ada pembatalnya wudu dalam satu bab itu, iyalah. Makanya wajar lebih utama daripada ibadah yang sekian banyak itu, hanya dengan belajar satu bab. Bayangin, dalam bab wudu itu kan masalah air, iyalah macam-macam. Nah itu baru masalah yang zahir, masalah yang zahir. Lalu bagaimana cara mensucikan
yang batin ini as'ab, lebih susah, lebih susah. Dengan upaya yang begitu banyak, nah, ujung-ujungnya tidak lain tidak bukan hanya memang inayah dan hidayah minallah. Tapi tetap jalankan. Caranya misalkan mengekang hawa nafsu dengan puasa, yalah. Gitu kalau ada. Nah, dengan banyak berzikir. Nah, seperti itu. Karena dalam diri kita ini banyak nafsunya. Bahkan nafsunya lebih banyak yang kada bagus. Ya kalau hanya sedikit nafsu yang baik. Tapi dengan sedikit itu, kalau kita mau memuainya, maka mengalahkan yang banyak tadi itu. Tapi tetap tadi minta tolong, minta bantuan dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menghalangi itu satu, nafsu. Yang kedua, perkara dunia. Perkara dunia. Tapi bagi orang yang berilmu, amrud dunia itu menjadi wasilah untuk akhirat. Artinya apa nih? Ilmunya harus ada. Bukan saja ilmu duniawiyah, lebih utamanya ilmu ukhrawiyah. Kita itu dilarang dalam agama untuk bermalas-malasan. Dilarang dalam agama untuk tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada pekerjaan, itu nanti banyak pengharapan mimma siwallah. Mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja itu tawakalnya tinggi kepada Allah. Nah, makanya di dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, amal apa atau pekerjaan apa yang utama, yang paling afdal? Dikatakan ada tijarah, berdagang. Berdagang itu dikatakan sepaling afdal pekerjaan, berdagang. Tapi berdagangnya tadi harus jujur. Kenal pahalanya nih toh. Coba kalau punya toko, yalah nang bertoko nih. Nah, itu tawakalnya apa? Tinggi juga kalau. Nah, ada dalam riwayat seseorang yang bekerja dengan tangannya, al-amal biyadih, ya Nabi, itu afdal juga. Seperti para petani, ini lebih tinggi lagi nih tawakalnya kepada Allah. Dia seharian di sawah bekerja, bercocok tanam, menunggu berapa lama. Ibarat padi itu kan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah selama itu dia ada harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang dicocok tanamnya itu membuahkan hasil. Ada upaya-upaya dipelihara mungkin dengan pupuknya supaya jangan hamaknya masuk. Yalah, itu baru pekerjaan dunia. Apalagi pekerjaan untuk memelihara diri kita. Memupuk cinta tadi berat itu. Apalagi ada penghalangnya tadi kan. Itu luar biasa. Jadi sekian banyak penghalang itu tidak bisa kita memang, kecuali kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu mengajarkan pada sahabat doa tadi itu. Bahkan dalam riwayat itu kalau tidak keliru disebut hadis musalsal bil mahabbah, itu doanya. Mengatakan saya cinta kepada engkau itu kan, itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk diterapkan. Buktinya cinta ya tadi
Apa yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah harus kita lakukan. Jadi wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah fa kullama kana al-'abdu arab billah kana ashad hubban lah wa aktsar ibadah. Semakin cinta, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syughlaka jam'uka lid-dunya wattiba'uka lil hawa an ittihadil aurat wa mulazamatul ibadat. Nah, kata beliau, sesungguhnya kesibukanmu mengumpulkan dunia, fa in syagalaka jam'uka, maka jikalau kesibukan menghimpunkan lid dunia dan mengikutnya engkau hawa nafsu, itu berakibat meninggalkannya kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan atau wirid-wirid dan mulazamah untuk ibadah. Jadi kesibukan dunia itu paling banyak penyebab kita meninggalkan wirid-wirid dan melazimkan ibadah. Terlebih ketika kita mengikuti hawa nafsu. Nah, makanya sebelum bekerja itu ada doanya. Kalau sebelum keluar rumah, jangan sampai kesibukan kita pada hari ini melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bekerja, bukan tidak bekerja, tetap bekerja. Gini, contoh orang yang bekerja melupakan Allah, yang jelas meninggalkan kewajiban seperti salat. Bekerjanya itu bisa orang yang lupa lalai kepada Allah itu menjurus kepada yang haram. Itu lupa namanya. Bisa menipu, iyalah bisa menipu, itu lupa namanya. Tapi kalau pekerjaan yang baik, kewajiban itu tetap dilaksanakan, kada menipu, nah itu pekerjaan yang membuat kita ta'awun dengan akhirat, itu bagus saja. Nah, sehingga ada segi orang yang memang ini lebih mawas lah, lebih hawas, lebih apik ya. Pada pekerjaan itu istilahnya bagus saja dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Tapi dilihatnya, oh ini bisa meninggalkan kewajibanku, maka dia tidak jadi. Bayangin gitu. Nah, itu orang dahulu lah. Nah, kalau kita sekarang beda kan, gampang aja sembahyang itu ada waktunya, bisa jadi qadha. Nah, ini kata-kata meremehkan ibadah, meremehkan kewajiban. Nang bisa di qadha itu. Nya pernah pian orang berkisah, ya Pak Guru ini tujar. Orang ini musafir. Kan di perjalanan wajar kalau di perjalanan nih. Jauh perjalanannya musafir, sampai waktu diajak untuk sholat. Badahulu hajar. Badahulu kenapa? Masih kotor aja. Nah, ada di antara yang kawan ini katanya mengatakan, anu jah, nyamannya di qadha sembahyang itu. Wah, nyamannya di qadha. Kata-kata nyaman di qadha ini bisa dikategorikan tasahul, meremehkan ibadah. Nah, yang dikhawatirkan apa? Kalau sudah seperti itu, karena kebiasaan seperti itu bisa meninggalkan sama sekali itu ibadah. Nah, begawi akhirnya kada berkah. Nah, orang kampung itulah, mungkin pian tahu lah di kampung itu kayak apa. Kalau sidin begawi, orang tuh begawi tuh di tempat kami itu banyakan nelayan dulu, mencari iwak aja kita kan, mencari ikan. Tapi bukan di laut, di sungai Pak, atau di danau. Nah, banyak alat untuk mendapatkan ikan. Ada yang namanya lukah, kalau sini bubu namanya ya. Nah,
ada yang namanya jaring. Jaring ini macam-macam, ada jala, ada lalangit, tahu lalangit orang Banjar tahu nih. Ada ringgi namanya, macam-macam. Nah itu hasil yang didapatkan itu seberapa Pak? Kadang sekilo, iwak sepat kecil tuh sekilo loh. Kadang 10.000. Iyalah. Bulik ke rumah masih bisa aja mengitik betisna. Mun pian kita di sini 10.000 sehari diprisi stres. Ya Allah. Memang sesuai dengan kondisinya ya lah. Di kampung itu besok kayak itu pulang Sidin sampai tangan tuh Pak, tahu belancat lah pian. Apa yang biasa di sini? Ada nih yang gatal-gatal di sini kalau itu orang tua bahari. Tapi tetap misi bisa 5 waktu walaupun dijukung, terjukung lah. Perahu Allahu Akbar. Kita gawian santai duduk di kantor ngetik komputer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja. Ayo. Mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Iyalah, padahal itu luar biasa. Wajar orang tua batu berkah. Gawian kada pasti tuh, bahasa kada pasti kan berapa udah pasti. Pian tiap bulannya pasti 10 juta, 20 juta. Iyalah, masih pusing mikirin hidup. Hidup orang bahari anaknya banyak. Ya lo gawian kada mesti berapa hasilnya sebulan. Kadang-kadang makannya apa dicampur beras sama singkong. Itu orang tua bahari dan itu orang tua kita mengalami. Pasti ada itu kan? Masak nasi campur singkong. Masak nasi campur ubi. Tapi masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi memang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lucunya lagi apa? Masih bisa bersedekah walaupun penghasilan hanya 20.000 sehari. Kita jutaan. Yalah, sebulan kada ada sedekahnya juga. Ya mohon maaf kan kita menyadari itu kan. Pasti itu hasil kita. Ngaku cinta kepada Allah. Padahal ujar Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu mimma razaqnakum." Ayo berikan dari anugerah yang sebagian kami berikan kepada kalian itu, berikan, infakkan. Nah seperti itu. Jadi rasa mahabbah itu sangat penting kita tanamkan. Jadi beramal ibadah itu bisa tertinggalkan lantaran tadi pekerjaan, terlebih ketika mengurusi atau mengikuti hawa nafsu. Sehingga fajtahid kata beliau, bersungguh-sungguhlah antaj'ala li rabbika sa'ah min awwalin naharika wa sa'ah min akhirih tastagil fihima bitasbih wal istighfar wa ghairi dzalik min anwa'it ta'at. Kalau kada bisa dari itu, biasakan nih memberikan waktu untuk duduk atau menggunakan waktu. Dalam waktu itu kita bisa baik pada waktu siang ataupun awal hari ataupun akhir hari, hanya dalam sehari itu itu ada. Baik dengan kita tasbih, istighfar, yalah, atau lain-lain sebagainya daripada bermacam-macam ketaatan. Seperti itu. Jadi memang rasa cinta itu bisa menumbuhkan kegemaran kita dengan ibadah dan mau memperbanyak ibadah. Sedikit lagi ya.
Wa warada anna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah. Diriwayatkan ketika lembaran catatan amal seorang hamba itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia apabila dihadapkan catatan amal tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hari, itu di akhir hari. Jikalau ada di awal hari atau harinya satu kebaikan, yaqulullahu ta'ala lil malak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, umhuma baina dzalik, hapus di antara keduanya apa yang terjadi. Jadi di akhir hari itu bahasa kita catatan amal itu dihadapkan, dibawa kepada Allah. Kan ada kalau riwayat malaikat pagi dan siang itu bisa lebih ganti kalau bahasanya kan dilihatkan nih catatan amal kita. Apabila di awal hari dan di akhir hari ada kebaikannya, di awal akhir itu aja ada kebaikannya nih, baik di awal di akhir ada kebaikannya. Ujar Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di antara awal dan akhir hari itu hapus malaikat, hapus. Nah, mungkin di awal di siang hari kita ada melakukan kesalahan, tapi dengan sebab kebaikan di awal hari dan akhir hari maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah ulama, zikir pagi, zikir petang. Ada kalau? Nah, apa tadi? Karena kada mustahil dalam sehari itu kita ada melakukan kesalahan. Terutamanya kesalahan yang tidak nampak ini. Nah, jadi kalau awal hari, misalkan nih dari subuh, ya kan, sudah kita pergi ke masjid, baik sudah tuh. Ya kalau maghrib, nah ke masjid pulang. Nah insya Allah di antara keduanya itu ibarat ada kesalahan, itu akan dihapus dengan sebab kebaikan tadi. Nah, wadzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakin aktsaran nasi la yashkurun. Itu termasuk karunia daripada Allah terhadap kita. Tetapi manusia, kata beliau di sini, kebanyakan tidak bersyukur. Nang kada bersyukur. Apalagi nang kada sembahyang sama sekali, ibaratnya itu kan kada ada amal baiknya, naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Sa. Dengaran aja kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, memang untuk mencintai Allah Ta'ala itu menurut saya sangat berat sekali, Bang. Apalagi mendawamkan beribadah secara rutin dan istiqomah. Salah satu penyebabnya adalah malas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa penyebab utama orang itu malas beribadah? Sementara sisi lain kalau kita perhatikan,
Di rumah itu sudah cukup. Uang ada, kendaraan ada, semua ada tersedia. Walaupun mungkin tidak berlebihan, tetapi kalau itu dijadikan dasar atau jadikan modal untuk ibadah itu sudah cukup. Tetapi masih tak malas beribadah. Dan ini juga pernah saya rasakan sebenarnya. Waktu usia di bawah 54 tahun. Saya jujur saja umur 54 baru pergi ke masjid ya, sholat 5 waktu. Tapi sebelumnya itu terlalu digoyang, iman itu digoyang. Nah, yang saya tanyakan penyebab utama kemalasan, lalu apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengusir kemalasan itu dan bisa beribadah secara istiqomah. Lalu yang kedua, untuk menanamkan kecintaan kepada Allah Ta'ala itu kan perlu hal-hal tertentu yang memang tidak semua orang memiliki itu. Mungkin itu yang bisa. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang dikasih nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya sehat, duit banyak, tabungan bengkak, 1M, 1T, ya sebut ya Allah. Nah, rumahnya luas, besar, kendaraan mewah, bini 4. Tapi malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahayanya. Pertama, penyebabnya apa? Kurang bersyukur tadi itu. Lebih utama adalah adamul ilmi billah, ketiadaan pengetahuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan itu semua didapatkan hanya dengan semata kekuatan dan usahanya. Padahal Allah yang memberi. Memang itu ada terjadi kan? Nah, lengkap fasilitas sudah dalam hidupnya, tapi belum dapat ya katanya hidayah dari Allah. Kalau orang menjawab seperti itu, jangan bosan untuk mengajak dalam kebaikan, kemudian suruh berdoa banyaki supaya dapat hidayah. Mungkin aku belum dapat hidayah katanya. Ya kalau suruh banyaki berdoa supaya dapat hidayah. Jadi terkadang orang dikasih tahu seperti ininya marah gitu nah. Jadi kalau ada kawan yang bisa memberitahukan kita itu diikat. Artinya ketika kita lupa, dia mengingatkan kita. Kalau kita dalam kebaikan, dia dukung kita. Itu kawan baik tuh. Berarti kawan sampai akhirat itu kita diikat kawan seperti itu. Itu kawan yang bagus. Nah, jadi sedikitnya ilmu tadi tuh. Nah, itu yang mengakibatkan seperti tadi malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menanamkan kecintaan kepada Allah memang banyak upaya kita. Tapi tadi lagi-lagi kembali ke awal pembahasan dari awal sebelumnya, tafakkur banyaki. Tafakkur banyaki. Ya tadi yang kayak yang kisahkan tadi tuh. Iya kan? Nah, kita diberi nikmat. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian ketika lahir tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa. Kemudian Allah jadikan kita punya penglihatan, punya pendengaran, bahkan punya hati. Punya hati. Nah, itu sedikitnya ilmu. Makanya jangan pernah tidak duduk di majelis. Dan terkadang aku aja sudah tahu juga pembahasan kayak itu pembahasannya. Nah, ini sudah meremehkan. Terkadang memang orang tuh berilmu ini seperti itu, merasa tahu sudah. Qanaah dengan ilmu itu dilarang. Tidak dianjurkan. Ya kan? Jadi dianjurkan. Nah, jadi menanamkan rasa cinta itu memang ya tadi tafakur itu berpikir ya lah. Nah,
perubahan-perubahan alam itu ya tadi diantaranya itu juga tafakur dengan baik ayat Quran kita baca atau ayat kauniyah, ayat yang diciptakan oleh Allah itu seperti apa, kita bisa jadikan media, itu bisa menambah kecintaan kita, kecintaan kita. Jadi tafakur itu penting agar supaya mahabbah kita bertambah. Nah itu. Jadi kalau sampai sudah diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bersifat seperti Qarun ya lah. Seperti Qarun, naudzubillah. Dapat nikmat banyak, sehat ya loh, dapat harta luar biasa banyak, tapi tidak buat untuk ibadah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hati kita ditambah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya tadi tafakkur itu. Tafakkur. Tapi tafakkur yang dianjurkanlah. Jangan berpikir macam-macam. Apa macam-macam itu? Seperti memikirkan di mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana ini bahaya tuh. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dilarang. Dalam segi akidah. Itu tidak sampai kita. Jadi mudah-mudahan intinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga kita senantiasa diberikan taufik hidayah dan jalan yang lurus ya. Mungkin itu saja. Allah hadhihi niyyah wa ala kulli tinasari al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akribna bit taqwa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.